وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. Salah satu tanda datangnya hari kiamat adalah munculnya makhluk yang mengerikan di permukaan bumi. Makhluk yang dimaksud adalah Dabbatul Ard. Lalu apa sebenarnya Dabbatul Ard itu? Dabbatul Ard adalah makhluk yang akan dikeluarkan Allah dengan izinnya di akhir zaman. Ada yang berpendapat, makhluk ini akan berbicara dengan manusia, dan ada juga yang berpendapat, makhluk ini akan merusak atau menghancurkan mereka. Menurut salah seorang ulama dari Trinidad, yakni Syekh Imran Hossein, ia mengatakan bahwa ayat yang menjelaskan tentang Dabbatul Ard ini telah mengalami penginterpretasian yang berbeda dari ayat yang sebelumnya diberikan tanda baca. Untuk memahami hal ini, pertama-tama kita harus mengetahui bahwa penulisan ayat-ayat Al-Quran pada awalnya tidak menggunakan tanda baca. Kemudian ayat-ayat Al-Quran mulai diberi tanda baca agar lebih mudah dibaca. Kembali ke topik, ayat yang membahas tentang makhluk Dabbatul Ard menjelaskan bahwa makhluk tersebut akan berbicara dengan manusia karena ditulis dengan abjad tukallimuhum, yang artinya berbicara. Namun jika ayat tersebut dikembalikan ke tulisan aslinya maka akan terbaca taklimuhum, maka kita akan menemukan sebuah pesan yang artinya menghancurkan. Dan jika kita perhatikan kedua kalimat tersebut, menurut Syekh Imran Hossein kalimat taklimuhum jelas lebih sesuai dengan subjeknya. Alasannya sederhana karena mengembalikan esensi sebuah ayat yang tidak memiliki tanda baca adalah validitasnya. Maka untuk mengetahui makhluk ini kita harus melihat kembali referensi yang terdapat dalam Al-Quran. Menurut Syekh Imran Hossein, ada dua ayat yang menjadi acuan dalam Al-Quran yang menuntun kita untuk mengenal makhluk ini dan salah satunya yang baru saja kita bahas, yakni Quran Surah An-Naml ayat 82 dan ayat lainnya terdapat dalam Quran Surah Saba ayat 14. فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ. Dalam ayat surah Saba ini dijelaskan bahwa ketika Nabi Sulaiman alaihissalam wafat, para jin yang bekerja atas perintah Nabi Sulaiman alaihissalam tidak mengetahui bahwa sebenarnya Nabi Sulaiman alaihissalam telah wafat. Baru pada hari Dabbatul Ard mulai merusak atau menggerogoti tongkat Nabi Sulaiman alaihissalam. Barulah para jin menyadari bahwa selama ini mereka tidak bekerja untuk Nabi Sulaiman alaihissalam. Lalu apa yang menyebabkan jin tidak mengetahui bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam telah wafat? Dalam bukunya, Syekh Imran Hossein menjelaskan bahwa jin yang bekerja atas perintah Nabi Sulaiman berada dalam dimensi ruang dan waktu yang berbeda dalam keadaan terbelenggu dan mereka hanya dapat melihat sosok yang duduk di singgasana Nabi Sulaiman sambil memegang tongkat Sulaiman, sehingga mereka mengira sosok itu adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Oleh karena itu, para jin tidak mengetahui bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam sebenarnya telah meninggal hingga hari ini. Lalu apa hubungan Dabbatul Ard dengan tongkat Nabi Sulaiman? Dalam kuliahnya, Syekh Imran Hossein kemudian menjelaskan bahwa tongkat Nabi Sulaiman memiliki mukjizat, dan mukjizat tongkat Sulaiman memiliki kemampuan untuk mengendalikan sistem waktu, sehingga seolah-olah dapat menampilkan sosok Nabi Sulaiman yang telah meninggal. Terlihat bahwa dia masih bisa berjalan, berbicara dan bergerak. Jadi jin itu tertipu sampai hari ini. Dalam kuliahnya, Syekh Imran Hossein juga menjelaskan bahwa takulu min sa'a sebenarnya memiliki tafsir bahwa Dabbatul Ard bukanlah menggerogoti objek dari tongkat Sulaiman, melainkan sesuatu yang ada di dalam tongkat tersebut, sehingga min sa'a dalam ayat tersebut tidak mengacu pada objek tongkat, melainkan sifat mukjizat yang terkandung di dalam tongkat tersebut. Maka sesuatu yang dapat merusak sifat mukjizat yang terdapat pada tongkat tersebut kurang tepat jika kita mengklasifikasikannya sebagai binatang. Oleh karena itu penggunaan kata daba merupakan ayat mutasyabihat yang jika dimaknai dengan kondisi dunia saat ini maka daba adalah perkembangan teknologi yang saat ini mencoba untuk menghancurkan kapasitas mukjizat dari tongkat Nabi Sulaiman.
Dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami keluarkan sejenis makhluk di permukaan bumi. Ayat ini bukan hanya isapan jempol belaka. Pada saat kemunculan makhluk ini akan berbarengan dengan meluasnya kerusakan. Muncul berbagai kejahatan, dan manusia telah meremehkan semua hal tersebut sehingga menyebabkan bercampurnya kebenaran dan kejahatan, mukmin dan munafik, bahkan muslim dan kafir. Mereka terus tidak patuh dan berpaling dari ayat-ayat Allah, sehingga nasihat tidak lagi berguna bagi mereka. Mereka mengira bahwa semua ajaran tersebut adalah peninggalan purbakala. Akhirnya mereka terjebak di dunia yang sebenarnya tidak pernah ada sebelumnya. Agama kemudian menjadi asing. Allah mencabut ayat-ayatnya dari hati mereka. Jadi daba dapat merusak mereka karena mereka tidak lagi percaya pada ayat-ayat Tuhan. You can close your eyes now and anticipate that artificial intelligence is going to take over the world tomorrow. And your children will no longer have their feet planted in the real world. They will not live in the concrete world. No, they'll be transported to a fantasy world. They don't use the term fantasy world, they call it the virtual world. A make-believe world. And once you're divorced or detached from the real world, he can make you dance to any tune.